gue nggak selalu review produk-produknya Asus, tapi sekalinya gue review ada aja masalahnya. Kayak kemarin, gue sempat review mouse ROG Cakram yang mouse-nya sangat over-engineer. Terus gue nge-review scope TKL yang bisa dibilang kontrolnya kegedean banget. Dan sekarang tiba-tiba Asus mau ngeluarin headset wireless yang tampilannya sama sekali nggak gaming ataupun kebanyakan RGB. Bisa dibilang malah cocok untuk penggunaan sehari-hari dan nggak terlalu norak. Dan percaya nggak kalau gue bilang headset yang satu ini sebetulnya cukup nyaman untuk digunakan sehari-hari untuk kebutuhan mobile kalian. Kalau mungkin kalian nggak percaya, mungkin tonton dulu videonya untuk tahu jawabannya. Sebelum gue bahas soal legitimasi apakah benda ini benar-benar enak dipakai apa enggak, kalau kalian baru datang ke channelnya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe supaya nggak ketinggalan review terkini untuk VRFL seperti mouse, keyboard, atau mungkin headphone gaming, atau mungkin headphone non-gaming kayak ROG yang satu ini. Nah, kali ini gue nggak bisa jelasin apa yang kalian dapatkan kalau kalian beli benda ini secara baru. Karena gue dapat unitnya sendiri udah dibongkar. Tapi kalau kalian bisa lihat dari unboxing sendiri, kalau kalian buka kardusnya, kalian langsung dapat pouch ini sendiri. Jadi cukup nyaman karena kalian bisa lihat, kalian bisa bawa ini untuk traveling dan dapat traveling bag-nya. Dan kalau kalian lihat di dalam isinya, kalian mendapatkan banyak aksesoris selain dari headphone-nya sendiri. Kalian mendapatkan kabel 3,5 mm jack kalau kalian berputuskan untuk menggunakan ini dicolok di laptop atau ke PC kalian. Ada kabel USB-C ke USB-A untuk bisa melakukan charging kalau kalian perlu ngecas baterai dari headphone yang satu ini. Dan juga dongle 2,4 GHz serta dengan konverter USB-C ke USB-A kalau kalian mungkin nggak punya colokan USB-C dan perlu colok ke mungkin kayak laptop atau mungkin komputer kalian. Nah, kalau misalkan kalian takut soal mikrofon, tenang saja karena headphone ROG ini sudah dapat dengan boom mic microphone. Tapi ntar ada mikrofon menarik yang kalian nggak bisa lihat di paket dalam tas yang satu ini. Seperti yang kalian bisa lihat, headset Asus Strix Go ini adalah headset nirkabel di mana kalian bisa menggunakan ini tanpa harus peduli soal menggunakan kabel. Kecuali kalian perlu yang sudah disediakan juga oleh Asus sendiri. Tapi koneksinya kalian harus tahu tidak menggunakan Bluetooth, tapi menggunakan dongle 2,4 GHz. Jadi kalau dalam paket pembeliannya, kalian bisa menemukan Google Mini ini yang memiliki logo mata dengan warna silver penakan. Dan ini bisa kalian colok dengan benda-benda USB-C yang sudah support OTG. Artinya kalau handphone Android kalian sudah mensupport OTG dan memiliki colokan USB-C, kalian bisa colok ini langsung. Dan tanpa pairing dia akan langsung bisa detect untuk kalian gunakan mungkin browsing YouTube, Spotify, atau bahkan untuk main game-game kesayangan kalian. Ini juga sebenarnya bisa dicolok kok kalau misalkan kalian punya laptop yang sudah punya colokan USB-C. Tapi kalau kalian takut laptop kalian atau PC nggak punya colokan USB-C, sudah disediakan dongle converter dari USB-C ke USB-A dan bisa berfungsi layaknya seperti headset wireless pada umumnya. Gue akan bahas soal tampilan luar atau estetik yang menurut gue jadi impresi pertama untuk menentukan kalau kalian kepengen guide produk yang satu ini apa enggak. Karena kalau dilihat dari jauh dan kalian nggak lihat dari sampingnya, sekilas kelihatan kayak headphone yang biasa kalian pakai ke cafe atau mungkin kalau kalian lagi traveling ke naik pesawat. Tapi siapa sih naik pesawat zaman sekarang? Tapi begitu kalian sampingnya, kalian bisa lihat logo ROG dan juga logo khas mata yang bisa dari Asus, dan itu juga diganti berbarengan dengan logo silver yang ada di atas di bodinya, gitu gantian. Dan menurut gue ini logo asimetris yang membuat logo ini terlihat sebagai headphone yang kayak ROG banget, tapi nggak terlalu flashy kayak gaya-gaya mereka yang biasanya. Dan bahkan mereka juga memberikan tambahan Republic of Gamer ditulis di headbandnya yang menggunakan bahan kulit dan juga sama dengan earpadnya. Bahan kulitnya bisa dibilang mirip banget dengan bahan yang kayak ROG Delta, cuman buat gue yang keringetnya super parah banget, gue sarankan kalian menggunakan ini di ruangan yang cukup adem dan apalagi ruangan yang ber-AC supaya mungkin menahan ketahanan dari umur produk yang satu ini. Headphone ini juga sudah menggunakan headband yang bisa kalian atur secara individu sekitar 5-7 poin dan bisa disesuaikan sesuai dengan ukuran kepala kalian. Salah satu komplain yang gue gunakan ketika menggunakan headphone ini adalah ukuran dari cupnya sendiri bisa dibilang cukup kecil sehingga kalau gue taruh seperti ini itu bisa nabrak ke ujung-ujung daun telinga gue. Jadi itu hal yang harus diperhatikan kalau kalian memutuskan untuk membeli headphone yang satu ini. Setelah ngomongin soal eksterior dan juga tampilan yang bisa kalian lihat, sekarang gue akan bahas soal fitur yang bisa kalian gunakan kalau kalian menggunakan headphone yang satu ini. Karena semuanya itu wireless, kalian kadang-kadang perlu sedikit media control untuk bisa mengontrol ini sambil kalian pakai dalam keseharian sehari-hari. Contohnya, kayak di ear cup sebelah kiri ini ada beberapa tombol seperti pengaturan untuk bisa volume up, volume down, dan tombol di tengahnya bisa dipencet untuk langsung auto mute mikrofonnya kalau kalian lagi nggak mau kedengeran. Lalu di sebelahnya ada tombol media control yang bisa kalian gunakan untuk play atau pause, misalkan kalau kalian kedetek lagi nonton YouTube di PC kalian.
Sebelahnya adalah tombol untuk bisa mentoggle kalau kalian menggunakan mode wired atau mode wireless dari headphone yang satu ini. Dan akhirnya dilengkapi dengan colokan 3,5 mm kalau kalian lagi memutuskan untuk nggak menggunakan headphone ini wireless dan juga mungkin lagi di laptop dan kepengen colok karena baterainya habis. Dan tentu saja kalau baterainya habis, kalian bisa charge di headphone yang satu ini menggunakan colokan USB-C yang kabelnya juga sudah disediakan di dalam kotak media. Itu aja, karena gue udah punya waktu yang sangat lama untuk ngetes ini di berbagai tempat, gue juga bisa memberikan jawaban yang bisa dibilang cukup umum kalau kalian kepengen tahu kualitas audio dari headphone yang satu ini. Dan kalian harus ingat, walaupun colokannya menggunakan USB-C dan ada banyak benda zaman sekarang yang sudah menggunakan USB-C, dark processing yang digunakan oleh setiap benda ini nggak sama. Bahkan kalau kita ngomongin sama-sama smartphone, menggunakan USB-C ini dikoneksikan ke Note 9, dan kalau kalian mungkin ngomongin ke benda web kayak Poco M3, itu suaranya bisa beda jauh. Jadi itu yang kalian harus perhatikan. Tapi secara umum kalau kalian memiliki headphone yang dicolokkan ke benda yang cukup bagus, itu suaranya menurut gue sangat nyaman untuk digunakan. Ini sangat cocok untuk lagu-lagu yang berbasis pop, di mana vokal menjadi salah satu arahan utama dalam lagu tersebut. Tapi kan harus tahu bahwa kalau misalkan kalian dengerin suara yang middle-nya agak lebih sempit, mungkin model-model kayak lagu J-pop yang kebanyakan di remaster Jepang, itu suaranya nggak bisa terlalu keluar. Dan apalagi kalau misalkan suaranya cukup busy kayak dengerin lagu rock, itu bentar doang suaranya bakal jatuh dengan sangat cepat. Jadi kayak berantakan lah, kalian nggak bisa denger detail dengan cukup baik. Tapi gue bisa denger mid high-nya dengan cukup lebih jelas, dan kalau misalkan kayak denger suara yang cukup tinggi, itu terasa masih cukup nyaman, tapi nggak sampai penyakitin telinga. Nah, kalau kita ngomongin soal headphone gaming, tentu saja itu nggak lengkap kalau headphone-nya tidak dilengkapi dengan mikrofon. Tapi mungkin kalian bingung gimana caranya gue bisa ngobrol, suara mikrofonnya keluar, tapi nggak punya boom mic. Itu karena headphone Strix Go ini dilengkapi dua mikrofon. Jadi kalian bisa gunakan ini kalau mungkin kalian lagi di luar, terus kepengen ngobrol tanpa kelihatan kayak norak-norak banget gitu. Jadi kalian bisa ngobrol dan bisa dengar suara yang menurut gue kualitas mikrofonnya bisa dengar seperti kalian lagi tonton sekarang ini. Nah, tapi setelah kalian sudah menjalankan semua di luar, kelihatan cantik dengan headphone kalian yang terlihat stealthy, dan kalian pengen fokus ke gaming, dan kepengen suara kalian lebih didengar sama teammate kalian kalau kalian lagi main Dota, atau mungkin sibuk main CSGO, dia juga menyediakan mikrofon boom mic yang bisa kalian colok supaya suaranya jauh lebih fokus ke mulut kalian, dan kalian bisa lihat suara kualitas mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa bedain kira-kira dari mikrofon yang pertama sama mikrofon yang menggunakan boom mic, kira-kira seperti apa, dan punya fleksibilitas seperti apa. Gue gak akan bohong, kalau gue kemungkinan review ini lebih cepat sekitar 2-3 bulan, gue akan bilang dengan harganya yang disediakan oleh Asus, walaupun menurut gue agak sedikit terlalu mahal. Benda ini sebenarnya adalah sebuah benda fleksibel yang bisa digunakan dengan kualitas suara yang bisa dibilang cukup oke. Tapi sekarang udah beberapa bulan sejak gue nggak review, dan banyak benda-benda baru bermunculan dan juga menggunakan teknologi wireless 2,4 GHz atau sesuatu yang mirip. Contohnya kayak kemarin, gue sempat review dari Rexus Darkside TS1 untuk benda yang budget. Dan sekarang untuk benda yang jauh lebih mahal itu udah ada banyak barang. Kayak ada Black Shark, ada Virtuoso dari Corsair, dan bahkan G733 dari Logitech dan G Pro X Wireless baru aja datang dan memenuhi market wireless yang satu ini. Dan bisa dibilang mereka punya kelebihan, kekurangan, dan juga sound profile yang bisa dibilang berbeda-beda, dan juga bisa dibilang kalian harus cobain sendiri sih. Gue kebetulan hanya nyobain yang Rexus, jadi menurut gue juga nggak fair untuk bisa membandingkan suaranya sama benda yang satu ini. Tapi buat gue, kalau misalkan kalian kepengen nyari seperti dimensi cup yang lebih besar, atau mungkin kayak bentuk headband yang mungkin nggak kulit seperti ini, ada banyak pilihan yang bisa kalian tentukan, jadi kalian nggak stuck hanya dengan benda yang satu ini. Kalau dari pengalaman gue untuk pairing headphone ini dengan beberapa headphone dan mungkin juga device-device yang bisa dibilang cukup high-end, suara yang dihasilkan dari Strix Go ini cukup menyenangkan untuk digunakan karena suaranya itu lebih fokus dengan suara middle dan sangat cocok kalau kalian mendengarkan lagu yang punya fokusnya vokal. Tapi kurang cocok kalau misalkan kalian mendengarkan lagu kayak macam EDM atau mungkin suara middle-nya yang agak gepeng, model-model kayak mastering dari Jepang seperti lagu-lagu J-pop. Jadi suaranya itu bisa dibilang punya kualitas mid yang cukup bagus di sekitar high-nya juga. Tapi kalau misalkan suaranya sudah mulai rame, itu kayak mungkin band rock, itu suaranya itu jadi berantakan dan agak kabur kemana-mana. Tapi secara umum kalau kalian menggunakan headphone ini untuk kehidupan sehari-hari, kayak misalkan cuma browsing YouTube atau bahkan nonton Netflix, kemungkinan fokus dialognya akan sangat nyaman untuk digunakan sehari-hari karena portabilitas dan fleksibilitas dari headphone yang satu ini. Walaupun gue bisa bilang bahwa review yang satu ini cukup terlambat, apalagi dengan adanya brand-brand baru yang sudah memenuhi space ini seperti Corsair dan juga Razer, kesimpulan gue tetap sama untuk Strix Go yang satu ini.
kalau kalian mencari headphone yang memiliki fleksibilitas yang tinggi, di mana kalian bisa menggunakan beberapa device pada saat yang bersamaan, mau itu dari tablet, mobile, atau bahkan kalau kalian mau pakai buat gaming di PC atau laptop kalian, benda ini memiliki kualitas yang cukup bagus dengan suara yang bisa dibilang nggak terlalu annoying. Jadi bisa dibilang, bahkan kalau kalian tertarik sama suaranya, tapi mungkin budgetnya nggak mampu untuk beli kemampuan nirkabelnya, kalian bisa beli ROG Strix Core, di mana kalian bisa dapatkan dengan harga sekitar 1,1 sampai 1,3 jutaan, dan kalian bisa dapetin versi kabelnya dari benda satu ini. Tapi untuk benda satu ini, dengan harga 2,8 juta, menurut gua benda ini patut direkomendasi kalau misalkan kalian mencari headphone gaming yang gayanya nggak terlalu norak, tapi bisa dipakai di mana aja. Tapi kalau kalian ngomongin apakah 2,4 GHz-nya bisa memberikan zero latency ketika kalian main game rhythm? Sebenarnya jauh lebih bagus sih kualitas latency yang diberikan headphone ini dibanding dengan TOS gaming yang ngakunya ngomong low latency. Tapi ya eventually masih berantakan juga. Jadi mungkin belum saatnya kita mendapatkan low latency di benda-benda headphone yang bisa dibilang cukup wireless. Jadi segitu kiranya review gue untuk review Strix Go yang satu ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya komentar soal benda ini, kepengen beli, atau mungkin sudah menggunakan dan kalian bisa bantu share pengalaman kalian di komentar di bawah. Kalian juga bisa tulis kira-kira review headphone apa yang harus gue review, atau mungkin review headphone high-end wireless dari brand lain, macam seperti Corsair atau Razer. Seperti biasa, nama gue Jonathan, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.